Oke, kali ini kita akan bahas permutasi dan kombinasi. Setelah kemarin kita melewati aturan perkalian, aturan penjumlahan, dan faktorial, kali ini kita akan bahas permutasi dan kombinasi. Apa aja sih yang akan kita bahas di permutasi kombinasi ini? Terus apa sih yang membedakan permutasi dan kombinasi? Yuk kita sama-sama bahas. Oke, nah ini sekarang kita berangkatnya dari definisinya dulu. Apa sih definisi dari permutasi, apa definisi dari kombinasi. Nah, Ibu sengaja bikin dua sisi begini biar kita bisa lihat yang membedakan. Karena masalahnya memang PR besarnya itu ketika kita berhadapan dengan permutasi kombinasi. Nanti kita akan sulit membedakan mana sih soal permutasi, mana soal kombinasi begitu. Oke, sekarang kita ke definisinya dulu. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, yang digarisbawahi adalah urutannya diperhatikan, urutan elemennya diperhatikan. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan. Jadi nanti diatur, disusun begitu ya. Tapi urutannya diperhatikan. Sedangkan kita kalau ke kombinasi, sama proses pemilihan elemen dari himpunan ya, dimana urutan pemilihan elemennya tidak diperhatikan. Urutan elemen tidak diperhatikan. Jadi perbedaannya jelas di urutan elemen yang diperhatikan atau yang tidak diperhatikan urutannya. Untuk lebih jelasnya begini, Ibu bikin analogi singkatnya. Jadi kalau Ibu punya huruf A, B, dan C, mau Ibu mutasikan, mutasi 22. Nah, yang dikombinasi juga sama. Ibu punya A, punya B, dan punya C, mau Ibu kombinasikan 22. Kombinasi. Ini kita berbicara definisinya dulu ya. Kombinasi 22. Jadi biar lebih mudah, Ibu langsung analogikan ke dalam bentuk contoh yang agak lebih mudah. Ini 22. Jadi dari A, B, dan C ini mau kita susun menjadi 22. Berarti gimana aja kemungkinannya? Kemungkinan yang pertama A dengan B. Ya enggak? Kemungkinan yang kedua A dengan C. Kemungkinan yang ketiga B dengan C. Nah, yang keempat B dengan A. B dengan A. Permasalahannya kan B dengan A sama B ini sama nggak, Bu? AB, kalau dalam permutasi AB itu tidak sama dengan BA. Karena apa? Tadi sangat diperhatikan urutannya. Urutan diperhatikan. Jadi AB sama BA urutannya kan jelas beda. A awalnya di depan, kalau ini A-nya di belakang gitu. Jadi makanya AB dengan BA dianggapnya tidak sama karena urutannya berbeda. Berarti si AC dengan CA juga berbeda. Maka dia kemungkinan yang kelima adalah CA. Kemungkinan yang keenam adalah CB. Begitu. Oke, kalau dikombinasi karena dia urutannya tidak diperhatikan, maka nanti AB itu akan sama dengan BA. Jadi tidak dihitung dua kali kemungkinan ini. Karena ya sudah A sama B sudah bertemu gitu. Jadi B sama A sudah dianggap sama. Tidak lagi diperhatikan urutannya. Si A keberapa, si B keberapa begitu ya. Maka nanti kalau dikombinasi dua-dua, berarti yang pertama adalah AB. Yang kedua, ini kan dua-dua ya, dua-dua huruf maksudnya. AC. Dan yang ketiga adalah BC. Nah, 4, 5, 6 ya sudah tidak ada karena BA, CA, dan BA, CA, dan CB itu sudah dianggap sama dengan ini. Begitu, makanya muncullah rumusnya ketika dipermutasi. Rumusnya dipermutasi jadi apa nih? Permutasi R dari N. Kayak tadi nih permutasi 2 dari 3 kalau yang tadi soal kita tadi nih. 2 dari 3 stok gitu ya. Jadi 2 ini dijadiin R, R-nya sama dengan 2. Yang ini stoknya N-nya sama dengan 3. Maka nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial.
Nah, sedangkan dikombinasi simbolnya jadi C, R dari N, kombinasi tadi kalau di soal yang tadi 2 dari 3 gitu ya. 2 yang diminta, 3 yang tersedia. Maka sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Begitu. Ini rumus kombinasi, ini rumus permutasi, yang ini baru rumus kombinasi. Nah, berarti kalau di soal ini mau kita pakai rumus bisa nggak Bu? Bisa. Berarti P, R-nya berapa nih? 2 dari 3. Maka caranya adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Kan N min R. 3 dikurangi 2. Maka sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 1 dibagi 1 adalah 6. 6 cara. Terbukti ada 6 cara di sini. Oke, berarti kalau kombinasi, kita masukin kombinasi 2 dari 3. Berarti gimana caranya? 3 faktorial dibagi, N-nya kan 3 nih. N, ini N, 3. R-nya berarti ini kan 2 faktorial dikali N dikurang R. 3 dikurangi 2 faktorial. Berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti 3 dikali 2 faktorial ya. Berhenti karena di bawah ada 2 faktorial. 2 faktorial dikali 1. Coret-coret berarti sama dengan 3 cara. Nah, ini terbukti ada 3 cara. Begitu. Ini kita berangkat dari definisi dulu. Nanti sebenarnya di permutasi itu terbagi menjadi 3. Di permutasi terbagi menjadi 3. Permutasi apa saja? Yang pertama unsur beda. Permutasi unsur beda. Yang kedua permutasi unsur sama. Yang ketiga adalah permutasi siklik. Jadi nanti kita akan bahas ketiga jenis permutasi ini. Kalau dikombinasi hanya satu jenis kombinasi saja. Begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada berapa tadi jenisnya? 3 ya. Oke, yang pertama adalah permutasi unsur beda. Yang kedua adalah apa? Ya, betul, unsur sama. Yang ketiga adalah permutasi siklis atau siklik boleh orang-orang menyebutnya. Oke, tadi cara membedakan permutasi dengan kombinasi. Sekarang cara membedakan bagaimana permutasi unsur beda, unsur sama, dan siklik. Tapi kita akan lebih enaknya membedakan lewat soal ya. Sekarang Ibu akan kasih tahu dulu rumusnya. Kalau unsur beda itu sama seperti tadi yang dijelaskan di awal. P permutasi R dari N. Apa rumusnya tadi? N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, betul. Kalau unsur sama nanti rumusnya adalah N faktorial, ada berapa tuh stoknya, dibagi ada berapa yang sama setiap stoknya. Berarti dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dan seterusnya. Ya, kalau tadi unsur beda tuh kan tadi ingat stoknya itu hanya ada A, B, dan C. Nah, ini kan ketiga-tiga unsurnya berbeda, A, B, C, nggak ada yang sama. Nanti kalau unsur sama, stok yang disediakan bisa jadi sama A, B, B, C, kayak gitu. Misalkan ini stok yang tersedia, biasanya gitu ya unsur sama. Kalau siklik nanti soalnya itu lebih ke mengarah ke melingkar, lingkaran, kayak gitu-gitu ya. Itu rumusnya adalah permutasi sama dengan N min 1 faktorial. Begitu. Oke, kita bahas satu persatu ya melalui contoh soal. Oke, kita ke contoh soal permutasi unsur beda. Kita baca dulu. Di sebuah sekolah menengah sedang ada pemilihan ketua OSIS beserta wakilnya. Para siswa diminta untuk memilih 2 orang dari 12 orang. Udah jelas nih ya.
2 orang. Kenapa 2 orang? Karena ketua dan wakilnya pun nggak ada tulisan 2 orang di sini. Seharusnya kita sudah bisa memahami bahwa kalau ketua OSIS dan wakilnya pasti 2 orang terhitungnya. Dari 12 orang berarti kita sudah jelas R-nya 2, N-nya stoknya berapa? 12 orang. Nah, kenapa sih Bu ini masuk ke unsur beda? Perhatikan 12 orang kandidat kan yang dimaksud dengan unsur beda atau unsur sama itu dilihat dari stoknya. Stoknya sama atau berbeda. Kalau 12 orang ini kita mikirnya sama atau beda sih? 12 orang tuh sama kan ya? Berbeda kan? Berbeda orang gitu, 12 orang yang berbeda. Ya, untuk memperebutkan 2 jabatan. Berarti kita sudah pasti menggunakan permutasi unsur beda. Oke, karena kita sudah fix ini menggunakan unsur beda, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Permutasi R dari N, maka sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, pertanyaannya, kalau nanti kalian di luar sana melihat soal, ini bagaimana sih Bu cara membedakan nanti permutasi atau kombinasi? Kalau sekarang kita gampang karena ada judulnya. Permutasi, berarti kita pakai permutasi. Tapi kan kalau ketika kita mengerjakan soal-soal ujian gitu, itu kan nggak dikasih tahu ini tuh soal permutasi atau kombinasi. Perhatikan, dua orang ini, si ketua dan wakil yang menempati ketua dan wakil, ya, dia kita anggap seperti tadi AB dengan BA itu dianggapnya sama atau tidak. Misalkan ada 12 orang, ya. Anggaplah menggunakan huruf A, B, C, D sampai huruf ke-12. Sekarang kemungkinan yang pertama adalah AB. Berarti yang jadi ketuanya si A, yang jadi wakilnya si B. Pertanyaan di sini, AB dengan BA itu sama dengan atau tidak sama dengan? Iya, tidak sama dengan. Karena kemungkinan yang pertama si A jadi ketua, B jadi wakil. Kemungkinan yang kedua adalah B-nya ketua, A-nya wakil. Jadi karena ada jabatan di sini, jadi kita tidak boleh menyamakan antara AB dengan BA. Berarti karena AB tidak sama dengan BA, maka dia otomatis menggunakan permutasi. Begitu. Ya, karena A-nya ketua, B-nya wakil. Nah, si B juga berhak untuk dikandidatkan menjadi ketua kan, berarti AB atau BA gitu, itu dianggapnya berbeda. Oke, berarti kita sekarang kehitungannya. Berarti sama dengan N-nya 12 faktorial dibagi 12 min 2 faktorial. Berarti sama dengan 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Maka sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 faktorial dibagi 10 faktorial. Coret ya. Berarti 12 dikali 11 berapa? 12 dikali 11 sama dengan 132. Berarti maka banyaknya cara yang dapat dilakukan adalah sebanyak 132 cara. Oke, kita ke soal permutasi unsur sama. Oke, banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata dinaya adalah dinaya. Nah, ini kan stoknya, lihat ada yang sama nggak unsur-unsurnya? D nggak ada, I nggak ada juga, N nggak ada, A ada yang sama. Nah, ini berarti sudah jelas kita menggunakan permutasi unsur sama. Berarti mudah, langsung saja permutasi sama dengan berapa total? Tadi kan N faktorial dibagi sama banyaknya unsur yang sama kan? A faktorial atau B faktorial dan seterusnya. Dihitung aja ada berapa banyak yang sama. Oke, berarti N 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial dibagi yang sama siapa tadi? A doang kan? Oh, berarti A aja. Pernya A-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Kalau ada beberapa huruf yang sama, tulis lagi kali berapa faktorial yang samanya gitu ya. Oke, berarti sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 12 sama dengan 360 cara. Atau misalkan ada lagi soal ya,
kita suruh menyusun dari kata kalkulus. Nah, ini banyak nih yang samanya nih. Berarti gimana permutasinya? Kita hitung dulu kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faktorial. Dibagi berapa yang sama? Kak, ada nggak yang sama? Ada ya. 2 faktorial. Dikali siapa lagi? A nggak ada. L ada nih. L sama. Ada berapa L-nya? 2 faktorial. Ada lagi? U-nya ada 2 dikali 2 faktorial. Begitu berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Per 2 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Coret ya. Oke. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, kita tinggal hitung saja. Berarti 8 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 lagi. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa nih? 8 kali 7, 56. Atau gampangnya berarti 3 dikali 2, 6. Dikali 5, 30. Dikali 3, 90. 90 dikali 56. Ya kan? 56 dikali 9. 54, 45, 50. Berarti 5040 cara. Begitu. Oke, sekarang permutasi siklik. Jenis permutasi yang terakhir. Jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar nih, kata kuncinya, mengelilingi meja bundar. Kalau ada lingkaran, mengelilingi, nah itu sudah pasti pakai permutasi siklik. Maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan? N-nya ada berapa? 4. Berarti kita sudah langsung aja permutasi siklik itu. Rumusnya tadi N-1 faktorial. Berarti karena N-nya ada 4, maka 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Berarti sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 6 cara mereka untuk berpindah tempat duduk. Oke, kita ke contoh soal terakhir di kombinasi. Tadi kita sudah membahas permutasi ada 3 jenis ya. Permutasi unsur beda, unsur sama, dan permutasi siklis. Mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan mana yang harus pakai siklis, mana yang pakai unsur sama atau unsur beda begitu ya. Nah, kalau kombinasi ini mudah karena dia hanya satu. Kita bahas, dalam satu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut. Nah, ini pasti 2 ini sebagai R-nya, 6 adalah sebagai N-nya, ya stoknya. Jadi kalau kita punya si anak itu kita kasih nama A, B, C, D, E, dan F. Ini 6 orang ya. Mau kita kombinasikan 2-2, mereka mau maju. Berarti kemungkinannya kan pertama siapa aja? A, B gitu kan. A, C, A dengan B, A dengan C. Nah, permasalahannya nanti AB sama nggak dengan BA? Iya, sama. A sama B maju, dengan B sama A maju, ya sama-sama mereka maju bersama-sama gitu. Nggak memikirkan urutan. Jadi AB dianggap sama dengan BA. Nah, karena dia dianggap sama, maka pasti dia menggunakan kombinasi. Nah, ini kalau kita manualkan ada di ke bawah ya. Karena ini sudah fix pakai kombinasi, berarti kombinasi R dari N, berarti kombinasi 2 dari 6, maka rumusnya adalah 6 faktorial kan dibagi 2 faktorial dikali dengan 6 min 2 faktorial. Berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Berarti 6 kali 5 30 ya. 30 bagi 2 sama dengan 15 cara. Berarti ada 15 kemungkinan anak yang maju 2-2 ke depan. Begitu. Oke, itu tadi penjelasan permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan latihan-latihan soal lainnya ya. Oke, terima kasih.